Assalamualaikum, jumpa lagi di Video Malaysia Channel. Kalau ingat analisis bibliometrik, selalu kita ingatnya Force Viewer. Namun kali ini kita akan belajar satu tools lagi yang juga sangat powerful untuk menghasilkan analisis bibliometrik beserta beberapa visualisasi yang bisa ditampilkan, yaitu BiblioShiny. Nah, BiblioShiny ini adalah satu aplikasi free yang bisa dimanfaatkan untuk proses analisis bibliometrik. Nah, untuk bagaimana langkah-langkahnya sampai dengan menghasilkan satu visualisasi, simak video sampai selesai. Oke, jadi pertama yang kita harus punya adalah software R atau R Studio. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Masuk ke Google, kemudian download R Language, pilih ini di pencarian pertama ini, klik saja, lalu download R460 ini ya. Nah, ini for Windows karena saya menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian kita klik gitu ya, sampai nanti proses download selesai. Jadi seperti ini. Nah, tunggu saja sampai proses download selesai. Nah, kalau selesai, nanti hasil dari kita download tadi adalah ini. Nah, setelah itu di double klik saja, diikuti prosesnya, proses instalasi R, sehingga nanti kalau sukses itu nanti hasilnya adalah ini. Berarti aplikasi R Studio kita sudah berhasil terinstal. Nah, langkah berikutnya kita harus melakukan pemanggilan terhadap library-nya BiblioShiny. Nah, ada 3 step untuk bisa masuk ke BiblioShiny. Jadi step pertama, ketikkan perintah install package.bibliometrics, kemudian ketikkan library bibliometrics, dan yang ketiga dipanggil. Nah, kita akan coba ya. Nah, pertama kita install .package dalam kurung bibliometric. Ini enter saja. Nah, kita tinggal menunggu. Nah, ini ada permintaan untuk lokasi mirrornya. Pilih saja Indonesia, oke. Tinggal kita tunggu prosesnya, proses menginstal package-nya sampai selesai. Nah, ini kita masih proses ya. Nah, kita tunggu prosesnya, biasanya tidak lama ya. Nah, ini sudah selesai install. Nah, setelah itu kita masuk ke library-nya dengan mengetikkan library dalam kurung bibliometrics. Nah, kita enter sambil menunggu sedang diproses. Nah, ini kalau sudah selesai baru kita panggil BiblioShiny. BiblioShiny kurung buka, kurung tutup. Enter. Nah, maka kita akan masuk ke dashboard-nya dari BiblioShiny. Nah, ini online ya, jadi masuk pada local host-nya dari BiblioShiny di 127.001.3838 portnya. Nah, kita tunggu proses loadingnya, memang agak lama ya teman-teman ya. Oke, ini sudah masuk di dashboard-nya BiblioShiny. Nah, dalam tutorial kali ini masih mengawali mengenalkan BiblioShiny, bagaimana instalasi sampai dengan membuka, sampai dengan bagaimana load data sampai hasilnya tampil ya. Jadi pertama yang akan saya kenalkan tentang menu-menu yang ada dalam BiblioShiny. Jadi BiblioShiny ini berjalan dalam local host-nya dari BiblioShiny ya. Nah, setelah kita tadi memanggil library-nya, maka masuk ke sini. Nah, di sini tersaji banyak sekali hasil analisis yang dipetakan oleh BiblioShiny dari metadata yang kita punya. Nah, sebelumnya teman-teman
harus punya metadata dulu ya. Misalnya menggunakan Scopus atau Dimension atau yang lainnya atau Google Scholar. Nah, ini saya sudah siapkan metadata yang nanti akan siap untuk di load ya. Nah, pertama kita setelah menyiapkan datanya, kita pilih di data, kita klik data, kemudian kita ingin memasukkan metadata. Jadi kita klik import or load. Nah, di sini ada pilihan. Nah, please choose what to do. Ini ada row load bibliometrics file atau use sample collection. Nah, kalau file dari teman-teman menggunakan CSV, biasanya saya menggunakan file misalnya dari Scopus atau Dimension. Untuk yang versi paling lengkap, saya paling sering adalah versi CSV, maka saya menggunakan raw file. Tapi kalau misalnya di dalam Dimension itu ada ekspor yang versinya bibliometrik, maka kita juga bisa menggunakan load bibliometric files. Tapi umumnya kita bisa gunakan import raw files. Nah, database-nya menyesuaikan. Kalau database dari Web of Science berarti kita pilih ini. Karena yang akan saya coba menggunakan Scopus berarti nanti saya pilih ini. Di samping itu di sini juga tersaji banyak pilihan ya, bisa dari Dimension, OpenAlex, Lens atau yang lainnya ya. Nah, oke, saya pilih Scopus. Nah, setelah itu ini saja cukup. Kemudian klik browse, kita cari filenya ya. Nah, ini adalah metadata yang saya miliki. Jadi ini ada dua jenis metadata. Ini metadata yang belum saya cleaning dan ini adalah yang sudah saya cleaning. Nah, proses cleaningnya saya menggunakan OpenRefine. Nah, video OpenRefine sudah ada di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cari untuk cara mengcleaning menggunakan OpenRefine. Oke, saya menggunakan ini yang data yang sudah di cleaning. Setelah itu klik start. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, untuk proses lama tidaknya ini tergantung dari banyaknya data ya. Nah, ini kalau sudah selesai, maka di sini ya memang benar datanya sebanyak 159 dokumen dari Scopus yang data CSV saya tadi. Kemudian di sini diberikan informasi tentang statusnya. Artinya status ini maksudnya apa? Jadi kesiapan data tersebut atau kelengkapan data tersebut. Jadi mulai dari abstrak sampai dengan science kategori. Nah, kalau excellent berarti hasilnya bagus, artinya abstrak, affiliation, author, dan yang lainnya ini excellent. Nah, kemudian DOI-nya good berarti kalau good berarti mungkin ada satu dua yang missing. Misalnya ini diberikan laporan untuk dari 159 itu ada 4 doi yang kosong gitu ya. Keywords juga seperti itu, acceptable. Acceptable ini missingnya ada 17 begitu ya, sama dengan corresponding author juga. Kemudian, nah ini poor itu keywords plus ini laporannya 45 yang missing gitu. Kemudian science category ini umumnya memang belum dikategorikan, jadi diabaikan saja. Yang penting sampai dengan corresponding author ini sudah acceptable, oke. Setelah itu close. Nah, ini adalah informasi dari seluruh metadata yang akan kita lakukan proses analisis dari 159 data tadi ya, 159 artikel dari metadatanya ya. Nah, ini ada semua. Kemudian kalau ingin tahu secara detail penjelasannya bisa di sini info and reference. Nah, ini teman-teman bisa membaca di sini ya, mempelajari lebih detail. Nah, kalau sudah berarti data ini kan sudah masuk. Nah, hal pertama apa yang perlu kita tahu di dalam BiblioShiny ini adalah analisis-analisis. Jadi setelah kita melakukan proses load tadi, apa yang dilakukan BiblioShiny terhadap data ini? Nah, BiblioShiny bisa melihatkan atau memperlihatkan overview dari data kita.
Nah, overview-nya ada banyak itu sajiannya yang bisa kita gunakan untuk proses literatur review. Kemudian dari analitik overview ini juga ada pilihan source. Jadi bagaimana analisis dari bibliometrik secara sumber atau ini ya source dari artikel ini itu bagaimana. Kemudian kalau berdasarkan author itu bagaimana. Kemudian berdasarkan dokumennya pun juga seperti apa. Nah, ini analisis. Kemudian sintesis. Sintesis ini lebih ke bagaimana dari hasil proses text mining itu sehingga menghasilkan kata kunci atau tema-tema yang mana tema-tema itu bisa memungkinkan kita mendapatkan research gap. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Force Viewer, kita menghasilkan misalnya network visualization. Nah, maka di sini masuk pada conceptual structure, kemudian di sini juga di bawahnya ada banyak lagi, ada intellectual structure dan social structure. Nah, maka dari dua ini analisis dan sintesis ini sangat memungkinkan kita akan mendapatkan banyak knowledge dari visualisasi ini. Nah, kita akan bahas secara detail apa saja dan bagaimana memaknai ini di video-video berikutnya. Namun saya di video kali ini selain instalasi dan sampai dengan memasukkan data, kita di video ini akan fokus pada overview. Nah, kita masuk ke overview di sini. Nah, kalau kita klik overview, ini kan ada 5 informasi ya yang bisa kita dapatkan. Nah, ini yang paling penting di sini yang harus kita tangkap ya setelah kita sudah melakukan load data. Nah, yang pertama adalah informasi utama terhadap metadata kita. Kita klik main information. Nah, ini adalah informasi yang divisualkan oleh BiblioShiny untuk data yang sudah saya load tadi. Jadi ini ada waktunya ya, time span dari data saya kan ini memang saya mengambil data tentang aplikasi kesehatan mental digital yang berbasis AI di tahun 2023 sampai 2026. Nah ini. Nah, source-nya ada 80. Sementara dokumennya ada 59. Jadi ini source berarti kan jurnalnya ya. Jurnalnya ada 80 jurnal. Nah, sementara untuk artikelnya itu ada 159 dokumen. Nah, di sini ada annual growth rate, ada author, ada author of single author documents, ada international co-authorship, ada co-author per dokumen dan seterusnya. Nah, semua ini secara jelas bisa secara detail bisa dilihat di sini di info and reference. Nah, ini teman-teman bisa pelajari ini maksudnya apa. Misalnya annual growth rate itu apa maksudnya, interpretasinya apa, author ini apa, author of single author doc itu apa dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa membacanya di sini gitu ya. Nah, lalu kalau kita ingin mendokumentasikan ini, biasanya kalau digunakan untuk literatur review itu khususnya artikel literatur review ya, ini dibutuhkan. Jadi tabelnya ini bisa diadopsi gitu ya. Kita juga bisa menariknya atau mengekspor ke Excel juga bisa gitu ya. Seperti ini. Jadi pada dasarnya semua sajian analisis di dalam Biblioshiny itu bisa ditarik Excel-nya. Nah, kita juga bisa bertanya ke Biblio AI, cuma Biblio AI ini rupanya harus bayar dulu gitu ya. Jadi yang versi free-nya tidak bisa kita fungsikan gitu ya. Nah, kadang ini unsupported tab for Biblio AI atau kita bisa coba-coba lah ya, karena sampai saya coba ini masih belum terlalu mampu gitu ya. Kalau prediksi saya ini harus yang berbayar. Oke, kemudian di sini ada annual scientific product. Nah, ini adalah bagaimana perkembangan dari artikel gitu ya dari tahun ke tahun ya. Jadi
annual scientific production. Jadi di sini artikelnya, di sini tahunnya. Nah, ini grafiknya seperti ini, tabelnya bisa kita lihat. Jadi per tahunnya ada berapa artikel dari 159 artikel itu tadi. Nah, ini ada average citations per year. Nah, di sini juga berarti ini rata-rata citasi. Nah, ini turun, kecenderungan turun karena memang tahun 2026 kan memang belum selesai gitu ya, tapi memang ada kecenderungan turun gitu untuk citation-nya. Nah, ini tabelnya juga ada sudah disajikan juga, jika dibutuhkan bisa klik untuk ekspor ke Excel. Kemudian di sini ada life cycle ini adalah summary-nya. Nah, ini teman-teman kalau ada tombol ini start ini perlu di run ya, kita run. Nah, ini life cycle-nya. Jadi ini memberikan informasi secara menyeluruh untuk summary-nya, summary dari scientific production terkait dengan tema yang sudah kita masukkan atau sesuai dengan kata kunci yang sudah kita cari dan kita dapatkan dari dengan metadata tersebut. Nah, ini ada info. Nah, untuk semua informasi-informasi ini teman-teman bisa pelajari juga di info and reference. Nah, di sini diberikan informasi semua ya untuk prosesnya, untuk penjelasannya dan semuanya. Nah, kemudian di sini juga ada tree field plot. Nah, ini sama kita harus proses run juga. Nah, kita proses run ini biasanya yang cukup lama untuk memberikan mendapatkan analisis ini gitu ya, cukup lama loadingnya. Ini karena hanya 159 jadi tidak lama dan nanti teman-teman perlu antisipasi. Nah, ini adalah keterhubungan ya, keterhubungan antar author dan antar tema serta antar source-nya gitu ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa dilihat di info and reference. Nah, ini untuk Biblio Shiny AI sementara memang masih belum terlalu berfungsi. Jadi ini adalah overview yang mana hal pertama kali yang perlu kita ketahui saat kita melakukan proses analisis dari Biblio Shiny ini. Nah, selanjutnya ada untuk tampilan-tampilan source, author, dan seterusnya kita akan masuk di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.